Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih anak-anak sudah bergabung. Selamat bergabung di kelas prakarya. Pagi ini sudah ada 20 anak yang bergabung sambil menunggu yang lainnya nanti. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kesehatan, kita selalu dalam lindungannya dan selalu diberi keberkahan. Amin. Amin, Bu. Ya, sudah disiapkan buku paketnya sekarang? Sudah, Bu. Sudah, ya. Sudah berseragam? Sudah. Sudah, nanti akan saya cek satu anak atau dua anak untuk mengaktifkan videonya agar saya bisa melihat anak-anak berseragam apa tidak. Siap ya? Siap, Bu. Siap. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, sekarang untuk materi pagi ini kita belajar tentang alat-alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras. Di kelas 9 kita belajar tentang bahan keras. Yang pertemuan kemarin masih ingat materi yang diberikan yang kita pelajari yaitu tentang apa? Macam-macam bahan keras. Masih ingat itu? Iya. Macam-macam bahan keras. Bahan keras kita bedakan menjadi dua, yaitu bahan keras yang berasal dari alam dan buatan. Iya, betul. Yang satunya adalah bahan keras yang dari buatan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang alat-alat yang digunakan dalam kerajinan bahan keras satu persatu. Jadi macam-macam bahan keras tadi ada yang alam itu contohnya ada kayu, rotan, bambu dan lain sebagainya. Yang buatan ada apa lagi? Ada yang terbuat dari kaleng, logam, kaca, ya betul. Jadi di sini kita mempelajari alat yang digunakan karya. Nah, coba kita simak bersama tentang materinya. Bentar ya.
Sudah anak-anak? Materinya sudah diterima? Iya, coba itu kita pelajari bersama. Ya. Untuk yang pertama kita mempelajari tentang alat pembuatan kerajinan bahan keras. Yang pertama kita pelajari tentang kerajinan bahan keras alam. Nah, di sini alat yang digunakan untuk membuat kerajinan bahan keras alam, contohnya kayu. Yang pertama kita membahas tentang alat untuk kerajinan kayu. Nah, kita di sini untuk pembuatan kerajinan kayu, alat yang dibutuhkan yaitu ada gergaji, pahat, kemudian palu, cukil, amplas untuk menghaluskan kayu, bagian permukaan kayu, kuas. Nah, kuas di sini biasanya berfungsi untuk apa? Untuk membuat mengecat, mempelitur juga bisa. Mesin bubut. Mesin bubut itu digunakan untuk membentuk kayu karena keras. Kita membutuhkan mesin bubut. Ada mesin potong, kemudian bor. Ya. Bor tahu ya, ada yang bentuknya kecil, ukurannya kecil, ada yang besar. Nah, di sini anak-anak bisa melihat gambar. Ya, ada gergaji. Fungsinya untuk apa gergaji? Ya, memotong kayu. Betul. Jadi gergaji di sini digunakan untuk memotong kayu. Ada tatah, kemudian ada cukil, ada palu, amplas, dan di situ ada bor, ya, bor untuk membuat lubang, untuk memudahkan atau membantu pada saat kita misalnya menggabungkan dua batang kayu, bisa membuat lubang untuk yang lainnya. Kemudian ada mesin potong. Di situ ada kuas, kemudian terlihat ada di bawahnya tatah itu ada mesin bubut untuk membentuk kayu menjadi satu bentuk yang kita inginkan. Jadi kalau untuk mengukir beda lagi, tidak menggunakan bubut saja. Ini bisa digunakan alat yang namanya cukil, kemudian tatah juga bisa ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah alat yang digunakan untuk kerajinan yang berasal dari bahan bambu. Kemarin sudah mempelajari tentang ciri-ciri bambu beruas, kemudian batangnya berongga. Beda tidak antara bambu dan kayu? Beda. Beda, sangat berbeda. Bambu tidak asing lagi bagi anak-anak karena bambu ini banyak tumbuh di sekitar kita. Ya. Nah, sekarang alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan bambu itu kita harus menyediakan parang. Parang di sini fungsinya untuk apa? Coba. Iya, menebang, memotong. Tebang juga menggunakan parang, memotong dari bambu yang masih panjang juga menggunakan parang. Yang kemudian hampir sama dengan kayu, alat yang lainnya adalah berupa palu, ada gergaji, fungsinya juga untuk memotong, pisau raut, ada tang, pahat, meteran, kuas, dan lain sebagainya. Mungkin ada alat-alat yang lain yang masih kita butuhkan. Nah, di sini terlihat gambar ada parang, kemudian palu, gergaji, ada pisau raut, kemudian ada meteran, ada kuas. Sudah jelas? Sudah pernah melihat alat-alat seperti ini? Sudah, Bu. Sudah pernah menggunakannya? Beberapa sudah. Ya. Kemudian berikutnya lagi adalah alat
untuk membuat kerajinan rotan. Karena rotan ini batangnya panjang sekali. Ya, jadi ini kita membutuhkan gunting rotan, ada yang gunting besar dari listrik itu ya. Kemudian ada palu, ada alat pembengkok rotan. Ini memang ada alat yang khusus karena rotan yang batangnya itu sudah besar, sudah tua. Nah, di sini tidak bisa kita membengkokkan menurut bentuk yang kita inginkan hanya dengan menggunakan tangan saja. Jadi di sini kita bisa menggunakan alat bantu, alat pembengkok rotan. Kemudian ada bor, amplas, gergaji, kompor. Nah, kira-kira di sini untuk pembuatan kerajinan rotan, kenapa kita menggunakan kompor? Menurut anak-anak, kompor ini nantinya untuk apa? Digunakan untuk apa? Fungsi kompor dalam pembuatan kerajinan rotan. Coba siapa yang bisa? Bisa jawab siapa? Kenapa ada kompor? Ya, di sini gimana? Kompor itu digunakan untuk memanaskan rotan agar mudah dibentuk. Jadi kalau rotan itu dengan pemanasan, rotan akan lebih mudah untuk dibentuk. Ya, di sini ada gambar ya, dapur nih dari mesin, kemudian alat pemotongnya, gergaji, ada kuas, amplas, kompor juga ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kerajinan bahan keras buatan. Contohnya yang akan kita pelajari adalah alat pembuatan untuk kerajinan lukis kaca. Jadi di sini salah satu dari satu kerajinan yang terbuat dari bahan kaca, kita mengambil contoh untuk karya lukis, ya, melukis di atas kaca. Jadi sebetulnya kaca ini tidak hanya digunakan untuk melukis saja, tetapi kaca tersebut bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat karya yang lainnya. Masih banyak lagi kita bisa berkarya, berkreasi menggunakan kaca. Bahkan pernah ada kaca yang bentuknya kristal. Jadi kalau pecah, kaca tersebut akan menjadi berkeping-keping kecil-kecil. Ya. Dan itu bisa kita manfaatkan untuk membuat satu hasil karya, mosaik atau yang lainnya. Atau kita membuat kreasi dalam bentuk yang lain. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah bahan kaca akan kita buat menjadi lukisan. Nah, besok akan kita pelajari bagaimana cara membuatnya. Nah, sekarang alat-alat yang akan digunakan untuk membuat kerajinan lukis kaca adalah ada pena, ada kertas rancangan. Jadi kita mendesain dulu bentuknya bagaimana. Nah, nantinya ini kertas rancangan yang berupa gambar, bukan desain, maaf. Gambar yang akan kita butuhkan. Nah, di situ nanti akan kita letakkan di bawah kaca sehingga akan terlihat jelas gambar apa yang akan kita buat. Ya. Kemudian ada cutter. Cutter fungsinya ini untuk apa? Ya. Gunakan untuk mengerok gambar yang salah. Iya, betul. Ya, ada kuas dan meja. Meja di sini juga untuk meletakkan kaca yang akan kita lukis. Coba kita perhatikan bersama. Ini ada beberapa alat yang akan kita gunakan. Ya. Di situ ada gambar. Jadi ada satu motif ya, yang sudah kita siapkan pada kertas. Ya, nantinya di sini akan terlihat ada kaca, diletakkan di bawah kaca sehingga nanti kita tinggal memberi warna. Jadi
kertas yang bergambar, bermotif sesuai yang kita inginkan, itu akan kita letakkan di bawah kaca. Besok kita praktekkan. Kemudian ada cutter, kuas, dan meja. Ya, berikutnya lagi adalah alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan logam. Logam di sini bisa berupa salah satunya untuk kaleng, yang dari bahan kaleng, ya gunungan juga bisa, ya, dan lain sebagainya. Ya. Coba diperhatikan. Ya, itu masih ramai suaranya. Ya. Yang berikutnya ini alat yang digunakan adalah gunting yang khusus digunakan untuk menggunting atau memotong seng atau kaleng tersebut. Karena seng itu bahan yang digunakan untuk pembuatan kaleng. Ada cetakannya, kemudian patri untuk menggabungkan, menyambung dua lembar sengnya tadi. Kemudian ada kuas, dan biasanya kuas di sini pasti kita cenderung kuas itu kita menyediakan cat. Ya. Sedangkan peralatannya ada bor, ada kuas. Kemudian untuk materi yang lebih lanjut, anak-anak bisa ya, sudah dibuka buku paket di halaman 17. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sebelum kita mempelajari atau melihat apa saja yang ada pada halaman 17, siapa yang ingin bertanya tentang peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk membuat suatu kerajinan yang berasal dari bahan keras yang tadi sudah kita bahas bersama. Ya, ada yang bertanya? Tidak, Bu. Tidak, jelas. Sudah jelas ya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang di halaman 17 bisa dilihat sebentar. Yaitu ada alat-alat bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan. Ada yang dari kayu, tadi sudah saya jelaskan semua. Bahkan di situ anak-anak bisa melihat hasil salah satu contoh hasil karya yang terbuat dari bahan kayu di halaman 21. Sudah. Kemudian peralatan yang lain kita bisa membuka di halaman 25 untuk menambahkan atau melengkapi dari materi yang tadi sudah saya sampaikan. Coba dipahami, kemudian dipelajari sebentar. Mungkin masih ada yang ditanyakan lagi. Coba siapa yang akan bertanya? Saya beri kesempatan, silakan. Nah, kita fokus di sini dulu ya, tidak usah membahas yang lainnya. Masih banyak terdengar suara rame di sana. Ya. Ini yang bergabung masih 38 anak. Yang lainnya di mana? Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Bisa ditanyakan? Siapa yang akan bertanya?
Bu itu Isnani kok angkat tangan, Bu. Oh iya. Cinta Ayu. Isnani. Bukan, Bu. Oh, Isnani. Ya, Isnani Nur Febria. Febria? Ya, yang Bu mau ditanyakan apa, tanya, Nok? Patri itu apa? Patri. Oh, iya. Tadi Iya. belum saya singgung. Sudah saya sebutkan belum itu? Terlewat ya, maaf. Ini ada patri. Patri itu semacam bahan untuk kalau di elektronika itu semacam tenol. Jadi patri itu bahan yang padat. Nah, nanti kita menggunakan seperti solder, ya namanya solder. Nah, itu dipanaskan. Kalau tidak ada solder, solder itu seperti bor tapi tidak berputar, dipanaskan. Kita colokkan ada listrik, ya. Kemudian kalau setelah panas itu bisa ditempelkan pada patri tersebut. Nah, patri akan meleleh, ya, seperti mencair. Itu nanti kita tempelkan. Kalau mungkin anak-anak pernah menemui atau pernah melihat, kemungkinan di kampung atau di desa itu mungkin masih. Jadi begini, dulu itu ada, waktu saya kecil itu ada tukang patri, ya. Jadi menawarkan jasa untuk menambal panci-panci yang dari aluminium yang berlubang, bocor, berlubang, sehingga tidak bisa untuk digunakan untuk memasak. Jadi ada tenaga yang berkeliling menawarkan patri. Itu dulu, ya. Sekarang sudah menggunakan mungkin tambal panci atau yang lainnya. Jadi fungsi patri tersebut itu bisa untuk menutup atau menggabungkan satu bahan yang terbuat dari seng atau bahan kaleng tersebut. Belum pernah melihat bentuknya patri seperti apa? Sudah, Bu. Sudah, ya. Alhamdulillah. Ini sudah hampir 30 menit. Ini anak-anak yang lainnya belum pada bergabung, belum masuk di kelas prakarya. Coba yang lainnya, ini masih banyak yang belum gabung, ya. Paling tidak ini harus jumlah 191 siswa. Coba yang lainnya sambil menunggu, mungkin masih ada yang tadi agak terhambat jaringannya. Ada yang bertanya lagi? Ya. Tidak ada, Bu. Tidak ada, sudah jelas? Ya. Jelas. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah jelas, nanti ditunggu untuk tugas minggu ini. Mohon untuk bisa dikerjakan dengan bersungguh-sungguh, penuh dengan rasa tanggung jawab, segera dikirim, ya, karena ada batas waktu. Tapi kalau anak masih belum, mungkin bisa segera menyusul. Ya. Setiap ada tugas. Belum dibicu. Tidak apa-apa, mungkin karena saya tidak masalah. Yang penting itu sudah masuk dan tugas anak itu sudah ada pada saya. Ya, saya belum keseluruhan. Ada sebagian sudah kelas 8, baru kelas 8, kelas 9 mungkin baru beberapa. Ya, mungkin banyak yang masih mengumpulkan menyusul. Itu juga belum sempat saya nilai. Ya, saya minta maaf kalau belum sempat untuk menilai secepatnya. Tetapi di situ nanti tugas anak yang masuk itu sudah bisa saya baca. Anak mengumpulkan tugas itu kapan, jam berapa, itu sudah ada. Yang terlambat juga nanti akan terlihat. Jadi semuanya nanti sama. Saya bisa melihat anak-anak yang paling mengumpulkan paling cepat itu siapa. Nah, itu ada kaitannya dengan penilaian tugas. Jelas di sini? Ya, anak-anak? Jelas. Alhamdulillah. Nah, berhubung sudah tidak ada pertanyaan, anak-anak sudah jelas. Di sini bisa kita
akhiri, tetapi sebentar, jangan dulu ditutup ya. Anak-anak bisa membaca materi untuk minggu depan, ya, untuk Sabtu yang akan datang, tentang macam-macam hasil kerajinan bahan keras. Ya, ini dibaca dulu, jadi besok saya menerangkan, menjelaskan, kita belajar bersama, anak-anak sudah sedikit paham, bukan hal yang asing lagi. Mungkin sudah menyusun satu pertanyaan, bahan pertanyaan ini besok akan saya tanyakan. Silakan ya. Jadi silakan untuk membaca lebih dulu materi tentang apa? Macam-macam hasil kerajinan bahan keras. Ya. Jelas ya ini? Jelas, Bu. Ya, nanti ditunggu, tugas akan segera saya kirim. Sebentar. Bentar ya. Iya, Bu.